Hakim yang memimpin jalannya sidang kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo sampai tertawa ketika mendengar jawaban saksi yang dihadirkan di persidangan. Konsultan pendamping pengadaan bernama Anggi Adelia Hutagalu mengungkap dirinya mendapat kontrak 340 juta rupiah untuk memberi masukan jadwal lelang proyek BTS 4G Kominfo. Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus korupsi BTS Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa 8 Agustus 2023. Duduk sebagai terdakwa mantan Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Mulanya hakim bertanya asal-usul pekerjaan Anggi. Anggi mengatakan saat ini bekerja sebagai direktur dan tenaga ahli di PT Anggana Cata Rakyana. Apa siapa namamu? Anggi, Pak. Anggi. Anggi ini konsultan apa, Anggi? Saya kalau ke cewek itu agak lembut dikit tanya. Konsultan apa, Anggi? konsultan pendamping pengadaan, Pak. Pendamping pengadaan. Iya. 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 Ada kontraknya? Ada, Pak. Dengan Bakti. Dengan Bakti. Ya. Sejak kapan? Hanya untuk BTS ini aja atau proyek-proyek sebelumnya? Atau gimana? Untuk proyek ini aja, Pak. Untuk proyek ini aja. Oh, untuk proyek ini aja. Kok lihat ke sini? Jawab aja. Untuk proyek BTS, Pak. BTS. Ya. Mulai kapan? Ini saudara sendiri direktur apa namanya? Apa nama perusahaannya? Direktur PT Anggana Cata Rakyana. Anggana Cata Rakyana. Oke, saudara direktur. Betul. Siapa tenaga ahlinya di dalam? Tenaga ahlinya saya sendiri, Pak. Saudara punya perusahaan? Betul, Pak. Kemudian tenaga ahlinya saudara sendiri? Iya. Ya. Betul. Lalu, hakim bertanya masukan apa yang diusulkan Anggi sebagai pendamping pengadaan proyek BTS Kominfo. Anggi mengaku mendampingi proses pengadaan sampai ada pemenang tender. Hakim kemudian bertanya berapa nilai kontrak terhadap konsultan pendamping pengadaan. Anggi mengatakan nilai kontraknya senilai 340 juta rupiah. Anggi mengaku tidak tahu bagaimana perhitungan hingga akhirnya nilai kontrak untuknya berjumlah 340 juta rupiah. Hakim pun tertawa mendengar itu. 340 juta itu dari mana? Diambilkan berapa persen dari apa? Itu saya tidak tahu, Yang Mulia. Gimana konsultan tidak tahu berapa persen dari apa begitu? Umpamanya pagu anggarannya sekian, kita dapat sekian persen dari pagu anggaran, kan begitu hitungannya, Bu. Ini nggak tahu aja ya. Pokoknya saudara dapat 340 juta begitu. Nilai kontrak saya betul. Sebagai pendamping mulai dari proses pengadaan ya. Pengadaan itu sampai ada pemenang lelang. Betul, Yang Mulia. Betul ya. Hakim lagi-lagi mencecar Anggi. Apa yang dikerjakan sebagai konsultan pendamping pengadaan proyek BTS. Anggi mengatakan memberikan masukan jadwal lelang. Masukan apa yang saudara telah berikan sebagai konsultan kepada Pokja? Saudara jawab tidak ada. Tidak ada kan? Masukan saya terhadap jadwal lelang, Yang Mulia. Oh, jadwal. Salah satunya jadwal. Salah satunya jadwal. Hakim merasa heran soal jadwal lelang harus melibatkan konsultan. Hakim mengaku tidak habis pikir konsultan yang hanya memberi masukan jadwal lelang dibayar 340 juta rupiah. Jadwal lelang itu untuk apa? Pakai konsultan juga cuma hanya jadwal dibayar 340 juta. Cuma jadwalnya aja itu. Jadwal lelang. Jadwal lelang salah satunya, Yang Mulia. Salah satu. Yang lain apa kalau salah satu? Yang lain apa? Masukan. Ketika dokumen tidak lengkap, saya sarankan untuk diberikan dilakukan tender ulang waktu itu, Yang Mulia. Diberikan? Tender ulang, dilakukan. Tender ulang. Tender ulang. Ada tender ulang? Ada, Yang Mulia.
Dalam kasus ini, Johnny G. Plate didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan BTS 4G pada bakti Kominfo hingga menyebabkan kerugian negara 8 triliun rupiah. Plate diadili bersama mantan Anang Ahmad Latif dan Yohan Suryanto.